Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miu 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 Miu. Alhamdulillah. Bagaimana kabar teman-teman semua? Pastinya semoga diberi kesehatan selalu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kelas 2 tema 7, subtema 1, pembelajaran ke-6. Materinya tentang berkumpul bersama keluarga. Oh iya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa bantu subscribe channel ini ya, dan berikan tanda jempol serta loncengnya. Terima kasih. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut belajar. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada minggu malam, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Ya, jangan lupa ya, fabel itu adalah dongeng hewan. Nah, ceritanya dengan sang kancil dan cicak Badung. Badung ya, Badung. Badung itu berarti nakal. Oke. Sang kancil dan cicak Badung. Suatu ketika, kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang sang kancil. Ketika para semut melihat segerombol buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada sang kancil untuk memetiknya. Maka sang kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak berapa lama kemudian para semut merubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan kecil-kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah acara bermain dihentikan sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun, saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya, lalu cepat-cepat kabur. Wah, siapa binatang itu ya kira-kira teman-teman? Oke. Wah, ada pencuri, teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Sehingga setelah tahu apa yang telah terjadi, maklumlah dia. Rupanya ada cicak nakal yang berulah mengambil potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan sesuatu rencana kepada para semut. Sontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya, para semut menganggap rencana mereka benar-benar lucu. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian sang kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut.
Mereka tertawa tertiwi bergandengan tangan menari-nari sebentar-sebentar melirik ke tumpukan buah merah. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu-lucu. Buah merah, enak sekali. Jangan lupa kawan, yang paling manis. Taruh di pinggir buat dimakan nanti. Tralala, trilili. Kayak gitu tuh lagunya tuh. Bagaimana kelanjutannya ya? Wah, terus simak cerita dari Miu. Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir lalu kabur. Anehnya, bukannya marah, tapi para semut malahan tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak yang membawa lari buah-buah itu. Terdengar suara tawa para semut, riuh rendah menertawakan cicak yang lari sambil membawa buah merah. Cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya mengapa para semut tertawa terbahak-bahak melihat dia mencuri buah merah. Kemudian dicicipinya buah merah itu. Rasanya manis dan enak. Tak terasa beberapa saat kemudian dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Saat terbangun, si cicak penasaran dengan tawa para semut. Maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya, sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu. Jadi, buah merah tadi bukan cabai ya? Percuma dong kita gagal memberi pelajaran pada si pencuri, kata semut yang paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya, para semut tertawa terpingkal-pingkal karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai. Sehingga si pencuri akan kepedasan saat memakannya. Saat tahu buah merah itu bukan cabai, mereka jadi kecewa. Bagaimana juga ini ya kelanjutan? Kalian terlalu tulus untuk bisa menjebak orang lain. Kalian tak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal. Mendengar rencanaku, pastilah si pencuri akan curiga dan meneliti buah yang dicurinya. Saat tahu itu cabai, dia tidak akan memakan dan akan kembali mencuri buah lainnya. Jadi, aku ganti saja dengan buah stroberi yang banyak di sekitar sini. Biar saja dia kenyang, nanti tidak akan mengganggu kita lagi. Kata kancil, para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastinya si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencurinya adalah si cicak kecil yang bandel. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat. Biar dia tidak mencuri lagi, kata si kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si kancil. Rupanya sang kancil mengganti cabai dengan apel bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa, tapi juga karena dia sayang pada cicak kecil. Buktinya, sang kancil akan datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi. Diam-diam cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan kurang baik pada makhluk-makhluk yang baik hati. Wah, ceritanya bagus ya. Di sini mengajarkan walaupun ada orang yang istilahnya berbuat kejahatan, kita harus berbuat baik agar dia bisa jadi orang baik lagi. Wah, bagus ini ceritanya. Miu mengerti. Oke, kita lanjut ya. Mata pelajaran SBDP. Di rumah Siti terdapat jam beker. Jam tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk bangun pagi. Jam beker memiliki bunyi panjang. Nah, kita membandingkan bunyi panjang dan pendek ya.
Nah, bunyi panjang itu ada jam beker, lalu bunyi pendek ada kentungan. Coba, kalau jam beker bunyinya seperti ini. Kring! Nah, itu bunyinya panjang ya. Tapi kalau misalnya kentungan bunyinya cuma begini. Tok, tok. Nah, itu bunyi pendek. Oh, gitu bedainnya. Jadi ada bunyi panjang, ada bunyi pendek. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalian sebelumnya pernah menyanyi lagu Ayamku kan? Nah, coba nanti kalian perhatikan panjang dan pendeknya pada lagu Ayamku. Kita masuk dulu ke pelajaran matematika. Nah, di pelajaran matematika, kancil, semut, dan cicak akhirnya makan buah apel. Ya, tadi kalian ingat ya lagi makan buah apel. Cicak menyadari kesalahannya karena telah mencuri apel. Nah, tapi di sini ada Siti yang memiliki 12 apel dan Siti akan membaginya menjadi beberapa bagian. Bagiannya berapa ya? Oke, kita lanjut. Di sini ada latihan soal. Tapi kalian tidak perlu menulisnya karena hari ini kalian akan ulangan di Google Form. Oke? Nah, coba kalian perhatikan. Mana perilaku yang menggambarkan kerukunan dan mana yang perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Nah, nomor 1, apakah rukun atau tidak? Apa? Iya, betul, tidak rukun. Berarti kita kasih tanda silang. Betul. Nomor 2, di situ Ali, Siti, dan keluarganya apakah rukun atau tidak? Iya, bagus. Itu rukun ya, rukun. Nah, berarti kita kasih tanda centang. Lalu nomor 3. Nah, itu rukun atau tidak bermain bersama? Rukun ya. Berarti kita kasih tanda iya, betul, centang. Nah, nomor 4. Wah, mereka berebut mainan ya. Mereka tidak rukun. Berarti tanda betul sekali, silang. Kalian pintar semua ya. Oke, kita lanjut. Ingat, soal-soal ini tidak perlu kalian tulis. Nomor 1, sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang paling panjang dan bunyi yang pendek. Bunyi yang panjang dan pendek di sekitar kita. Contohnya adalah yang pertama, mungkin bunyi bel rumah. Ya, bel rumah itu kadang bunyinya panjang loh. Nggak cuman yang tut gitu doang, nggak. Tapi panjang. Ya, seperti itu. Lalu bunyi yang pendek itu misalnya yang ada di sekitar rumah adalah bunyi kalian memukul meja ya. Contohnya seperti ini. Tuk, tuk, tuk. Nah, itu bunyi pendek. Oke. Nomor 2. Nah, di sini kalian harus memberi tanda garis bawah pada lagu Ayamku. Nah, lagu yang nadanya panjang pada lagu Ayamku adalah ini yang pertama ya. Ayamku. Betul. Lalu di sini ada rumah ya. Lalu di sini ada yang panjang anaknya. Lalu di sini makan. Coba kita nyanyikan. Kok 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 kok, lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya kok 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 mencari makan. Oke, seperti itulah kira-kira lagunya. Kalian pasti mengerti ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga di sini, coba kalian bantu Siti dalam membagikan kumpulan buah apel. Oke ya, yang pertama Siti akan membaginya buah apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Lalu, yang kedua adalah membaginya menjadi 3 bagian sama banyak. Dan yang ketiga adalah membaginya menjadi 4 bagian sama banyak. Oke.
Kita hitung apelnya ada berapa. Di paling atas. 1. Sebentar. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, ternyata ada 12 ya. Ada 12 apel. Nah, dari 12 apel itu soal nomor 1 akan dibelah menjadi 2 bagian sama besar. Kita belah dulu ya. Wah, sudah terbelah menjadi 2 bagian. Nah, masing-masing bagian dinyatakan sebagai pecahan. Kalian ingat, kalau dibagi 2 berarti adalah 1/2. Lalu, setengah dari kumpulan buah apel tersebut ada berapa? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nomor 2, Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 3 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Kita gambar ya garis pemisahnya. Oke. Nah, masing-masing bagian dinyatakan sebagai, ingat, di sini ada 3, berarti 1/3. Nah, sepertiga dari buah apel tersebut adalah, ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4 buah. Lalu nomor 3, Siti membagikan kumpulan buah apel tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kita gambar garis pemisah ya. Nah, masing-masing menyatakan pecahan, iya, 1/4. 1/4 dari kumpulan buah apel tersebut adalah 1, 2, 3. 3 buah. Oke, ini tidak perlu kalian tulis ya, karena hari ini kalian akan penilaian harian atau ulangan harian. Nah, sepertinya pembelajaran berakhir ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Yuk nyanyi bareng Miu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Sampai jumpa pada hari berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miu, 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 miu.